Oke, halo semuanya. Selamat datang di sesi bedah taktik pra-pertandingan kita. Hari ini kita bakal membedah laga ke-104 yang kebetulan adalah partai puncak dari Piala Dunia 2026. Dengar, ini bukan sekedar laga sepak bola biasa ya. Ini adalah panggung terbesar di bumi, tempat di mana sejarah benar-benar ditulis ulang. Sebagai analis, jujur saja, saya sudah nonton ribuan pertandingan. Tapi yang satu ini, wah, ini punya semua elemen epik yang kita tunggu-tunggu. Jadi, siapkan kopi dan catatan kalian, karena kita bakal langsung mengupas habis data dan statistik dari superkomputer Opta buat melihat siapa yang sebenarnya punya keunggulan taktis di final impian ini. Satu pertanyaan pamungkas yang langsung ada di kepala kita semua saat ini. Akankah Argentina sukses mempertahankan mahkotanya, atau justru Spanyol yang bakal kembali menaklukkan dunia? Tanpa basa-basi, ini benar-benar pertaruhan hidup dan mati secara taktis di atas lapangan. Di satu sisi, ada tim yang berambisi mengunci status sebagai dinasti sepak bola modern, dan di sisi lain, raksasa Eropa yang kembali bangkit dengan gaya main yang benar-benar mencekik lawannya. Mari kita masuk ke bagian pertama. Final ideal dua raksasa benua, sebuah bentrokan puncak. Kalian sadar nggak sih kalau ini adalah skenario impian buat semua pencinta taktik di luar sana? Dua mazhab sepak bola yang luar biasa akhirnya berhadapan? Gini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, juara bertahan Copa America dari zona CONMEBOL harus langsung berhadapan dengan juara bertahan Eropa UEFA di final Piala Dunia. Nggak cuma itu loh, ini juga momen historis di mana tim peringkat 1 dan peringkat 2 dunia FIFA bentrok. Serius deh, ini belum pernah terjadi di fase manapun dalam sejarah Piala Dunia, apalagi di final. Kualitas bentrokan ini benar-benar ada di level yang belum pernah ada presidennya. Lanjut ke bagian 2. Rekor sempurna sang juara bertahan, laju tanpa celah Argentina. 14, ya, kalian nggak salah dengar. Argentina saat ini lagi mengusung misi suci yang luar biasa, dan mereka masuk ke final ini dengan modal 14 kemenangan beruntun. Mereka menyapu bersih 7 pertandingan sebelum turnamen, dan yang lebih gila lagi, mereka memenangkan seluruh 7 laga di Piala Dunia 2026 ini tanpa celah. Ingat, setelah angkat trofi di 2022, mereka punya kans emas buat jadi negara ketiga dalam sejarah, setelah Italia dan Brasil yang bisa mempertahankan gelar juara. Kalau mereka menang lagi di final ini, mereka bakal mencetak rekor 15 kemenangan beruntun, sebuah rekor sepanjang masa untuk negara Amerika Selatan. Dan coba bayangin ini, kemenangan di laga puncak ini nggak cuma ngasih mereka trofi beruntun, tapi juga bakal menempatkan mereka sejajar dengan skuad legendaris Brazil tahun 2002. Mereka bisa jadi tim pertama sejak era Ronaldo Nazario yang sukses menyapu bersih kemenangan dengan rekor 100% di satu edisi Piala Dunia. Benar-benar laju yang bikin merinding kan? Tapi tunggu dulu, mari kita lihat lawannya di bagian 3. Tembok baja La Furia Roja, masterclass bertahan Spanyol. Walaupun Argentina datang bawa rekor sempurna, model superkomputer Opta ternyata sangat-sangat memperhitungkan Spanyol. Kenapa? Karena pertahanan mereka itu mutlak sebuah masterclass dalam membendung serangan lawan. Nah, buat kalian yang suka ngulik taktik modern, pasti udah familiar sama yang namanya XG atau Expected Goals. Sederhananya, ini adalah nyawa dari data pertahanan modern. XG mengukur seberapa besar kemungkinan sebuah peluang berubah jadi gol. Jadi logikanya, semakin rendah XG yang kalian kasih ke lawan, semakin tangguh pertahanan kalian, karena artinya lawan sama sekali nggak dibiarkan masuk ke area berbahaya. Dan coba tebak berapa XG yang dikasih Spanyol ke lawannya? 0,31. Gila kan? Sepanjang turnamen ini, rata-rata lawan cuma bisa mencatatkan angka harapan gol serendah itu per pertandingannya. Ini bukan cuma angka terendah di Piala Dunia 2026, tapi juga menyamai rekor terendah yang pernah tercatat sejak 1966. Spanyol benar-benar mencekik lawannya secara perlahan. Mereka menguasai bola sedemikian rupa, sampai lawan boro-boro mau bikin gol, buat mendekati gawang aja susah. Dominasi kayak gini jelas bukan kebetulan semata. Spanyol itu belum tersentuh kekalahan dalam 37 laga terakhir mereka di semua kompetisi sejak Maret 2024. Efeknya, mereka berhasil mencetak 6 clean sheet alias nirbobol di turnamen ini, dan itu yang terbanyak. Terus, siapa sih otak dibalik ini semua? Tentu saja Rodri. Sang metronom ini udah nyelesain 655 umpan, sebuah rekor tertinggi dalam satu edisi turnamen. Dia benar-benar mengontrol ritme dan mendikte kemana arah pertandingan berjalan. Sekarang, kita masuk ke drama utamanya di bagian 4. Duel generasi, Messi versus Yamal, sang master dan sang fenomena. Pada akhirnya, sepak bola kan nggak melulu soal angka dan sistem di atas kertas ya. Ini juga soal talenta individu yang bisa mengubah hasil laga dalam kedipan mata. Disinilah letak drama paling emosional di final ini. Ada satu kutipan brilian yang merangkum situasi ini dengan sempurna. Messi adalah masa lalu, mereka berdua adalah masa kini. Tetapi Yamal adalah masa depan. Kalau dua-duanya turun dari menit pertama, kita bakal menyaksikan sejarah.
Baru kali ini di final Piala Dunia ada dua pemain andalan di kubu berlawanan yang selisih usianya lebih dari 20 tahun. Ini ibarat prosesi penyerahan tongkat estafet yang epik secara langsung di lapangan hijau. Mari kita bandingkan sebentar. Messi, di usianya yang udah 39 tahun, bakal jadi pemain non-kiper tertua yang tampil di laga final. Dan ini adalah final ketiganya. Di sisi lain, Yamal yang baru berumur 19 tahun bakal jadi pemain termuda ketiga dalam sejarah yang main di final. Tapi yang bikin takjub, mereka berdua adalah raja dribble di turnamen ini. Messi mencetak 25 dribble sukses yang mana rekor buat pemain usia 30 ke atas, sementara Yamal menempel ketat dengan 22 dribble. Sang master dan sang fenomena sama-sama sangat mematikan kalau udah bawa bola. Nah, sebelum kita bedah prediksi akhirnya, kita harus narik mundur sedikit soal beban sejarah mereka. Di partai puncak kayak gini, psikologi itu perannya vital banget. Dan sepertinya Spanyol punya sedikit keuntungan mental di area ini. Secara historis di Piala Dunia, mereka cuma pernah ketemu sekali di tahun 1966, di mana Argentina menang 2-1. Tapi, mari kita bahas era modern. Di abad ini saja, Spanyol udah menang 3 kali dari 4 pertemuan. Dan yang pasti masih bikin trauma adalah pembantaian 6-1 Spanyol atas Argentina di laga tahun 2018. Asal kalian tahu aja, itu adalah satu dari segelintir momen langka di mana Argentina sampai kebobolan 6 gol dalam satu laga. Memori pahit itu pasti masih terbayang-bayang di benak beberapa pemain senior Argentina. Dan akhirnya, kita sampai di kesimpulan. Bagian 5, vonis akhir superkomputer Opta. Sebuah keputusan final. Oke, kita udah bahas sejarah, kedalaman pemain, sampai soliditas pertahanan. Sekarang kita singkirkan dulu emosi dan fokus murni ke data. Setelah menjalankan 25.000 simulasi pra-pertandingan, jeng, superkomputer ternyata lebih menjagokan Spanyol. Peluang La Furia Roja untuk keluar sebagai juara ada di angka 59,6% berbanding 40,4% untuk Argentina. Opta sepertinya sangat menghargai struktur pertahanan solid dan kontrol bola mutlak Spanyol, yang dinilai sebagai antitesis paling pas untuk mematikan daya ledak magis dari skuad Argentina. Kalau kita pecah lagi, probabilitasnya untuk waktu normal 90 menit, statistiknya begini. 45% Spanyol menang dan 26% Argentina menang. Tapi, coba perhatikan baik-baik, angka hasil serinya itu nyaris menyentuh 30%. Ini sinyal kuat bahwa pertandingan ini diprediksi bakal berjalan sangat alot, penuh perhitungan taktis dan ngotot-ngototan di lini tengah. Artinya, peluang kita buat melihat drama extra time atau adu penalti sangatlah besar. Pada akhirnya teman-teman, prediksi dari komputer super tetaplah cuma probabilitas, karena magis sepak bola sesungguhnya cuma terjadi di atas rumput hijau. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kita bakal jadi saksi Lionel Messi menyempurnakan status dewanya dengan 2 trofi beruntun yang legendaris? Atau justru kita sedang berada di ambang era dominasi baru Spanyol di bawah orkestrasi Rodri dan magis sang bocah ajaib, Lamine Yamal? Saya penasaran banget sama opini taktis kalian. Coba drop prediksi kalian di bawah, dan mari kita nikmati pertunjukan luar biasa ini nanti. Terima kasih sudah menyimak bedah taktik hari ini, dan sampai jumpa di analisis laga seru berikutnya.